Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Bu Atia hari ini akan membahas tentang kisi-kisi UKB 1 Matematika ya, disertai contoh soal tentunya. Jadi kalian selain memahami kisi-kisi juga bisa berlatih contoh soal yang dijelasin Bu Atia ya, bisa buat belajar di rumah gitu ya. Mengingat soalnya uraian semua ya, isian gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita mulai langsung saja ya. Oke, yang pertama, kisi-kisi yang pertama adalah oke, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang pecahan senilai ya. Soal cerita tentang pecahan senilai itu kayak apa, Bu? Nah, contohnya ini nih. Kalau misalkan Bu Atia punya contoh, Shiren membagikan sebuah pizza ke beberapa temannya dengan bagian seperti gambar berikut. Ya, keempat temannya ada si Caca, ada si Cinta, ada si Neha, ada si Biba ya. Nah, di sini ini sudah gambaran pizzanya ya, gambaran pizzanya. Yang pertama, gambar di samping jika ditulis pecahannya menjadi berapa. Ingat ya, Nak ya, kalau ini si pizzanya ini kan dipotong menjadi berapa bagian? Tuh, 2, 3, 4. Dipotong menjadi 4, tapi yang kena arsir yang warna biru ada berapa? Ada satu bagian kan ya? Berarti cara menulisnya 1/4 gitu ya. 1 itu yang diarsir, 4 itu keseluruhan banyaknya potongannya gitu. Itu perlu diingat ya biar nggak salah kalau menulis. Lagi kalau Cinta memperoleh berapa bagian pizzanya? Nah, karena ini si pizza dipotong jadi 2 ya kan, 1, 2. Berarti yang diarsirkan cuma 1 dari berapa potong yang ada? Dari 2. Oke, berarti Cinta dapat setengah, si Caca dapat 1/4. Bagaimana dengan si Neha? Nah, si Neha kita lihat potongannya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3 potong, tapi yang kena arsir yang warna kuning cuman ada 1 bagian. Berarti 1/3. Kemudian si Biba memperoleh berapa? Kita lihat nih. Potongannya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? Ada 12 potong pizzanya dipotong menjadi banyak kayak gini. Nah, yang diarsir, yang kena arsir ada berapa? 3 dari keseluruhan potongan. 12 gitu. Itu cara menulis ya, pecahan ya. Mengingat kembali materi awal sekali yang dikasih Bu Atia. Nah, pertanyaan lainnya, dari gambar di atas, dari gambar potongan-potongan pizza, nama teman Shiren yang memperoleh bagian pizza yang sama banyak. Yang sama banyak sebetulnya siapa ya? Yang bagiannya sama. Kalau si Caca gitu kira-kira sama siapa? Ya, si Caca ternyata si Caca ini bagiannya sama besar kayak si Biba, cuman kalau ini 1/4, terus yang satunya itu 3/12, kok bisa? Ini kan angkanya berbeda, Bu. Lah, 1/4 ke 3/12 itu sama-sama dikali berapa ya? Kali berapa yuk? Ini dikali 3, ini juga kali 3 ya kan. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Jadi 1/4 itu senilai dengan 3/12. Berarti atau kalian bisa perhatikan gambarnya. Kalau dilihat-lihat nih antara gambar bagian ini sama bagian ini kan sama. Berarti nama teman Shiren yang memperoleh bagian pizza yang sama adalah si Caca dan Biba. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi setiap nanti ada titik-titik artinya di situ harus diisi gitu ya, Nak ya.
Oke, kita lanjut ke kisi-kisi yang kedua. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang merubah pecahan biasa ke persen. Nah, merubah pecahan ya. Kan Mbak Buatia udah jelasin waktu itu aneka cara merubah pecahan gitu ya. Nah, kebetulan di sini sudah jelas pecahan biasa ke persen. Ada seorang pedagang baju ngobrol dagangannya dengan potongan 1/4 dari harga asal. 1/4. Potongan harga baju setara berapa persen ya? Nah, cara menjawabnya harus disertai cara ya. Besok kalau jawab harus disertai cara. Cuman ini soalnya berbeda ya dengan yang besok keluar. Ini contoh aja. Jadi 1/4 kalau mau dirubah ke persen caranya langsung 1/4-nya dikali 100%. Ini kan 1/4 ambil dari soal dikalikan dengan 100. Lalu kita kali aja 1 kali 100. 100. 100 dibagi 4. Jangan lupa persennya ditulis. Kalau uang 100.000 nih ya, nah dibagi 4 orang, 1 orang dapat berapa ya? Oh ya, dapat 25, tambahi persen. Sudah deh, ini jawabannya. Ternyata 1/4 itu setara dengan 25%. Seperti itu ya. Berikutnya. Kisi-kisi ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang pembulatan kepuluhan terdekat dalam bentuk penjumlahan gitu. Jadi ada soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan di mana angka-angkanya nanti bilangannya tuh disuruh membulatkan ke puluhan terdekat. Ingat kalau puluhan terdekat yang diperhatikan adalah si satuannya. Kalau satuannya ya di atas 5, kalau satuannya 5 atau di atas 5, maka pembulatannya ke atas ya. Pembulatan ke atas. Kalau di bawahnya 5, artinya pembulatan ke bawah. Itu jangan dilupain ya. Pembulatan ke bawah. Oke, sekarang ada 28 buku cerita. Ya, buku ceritanya ada 28, kemudian ada buku pelajarannya 21. Yang ditanyakan jumlah seluruh buku Dira. Sorry, buku pelajaran ini ya. Pelajaran. Oke, ada 31. Nah, sekarang kalian perhatikan 8. 8 itu sudah di atas 5 apa belum? Oke, ternyata 8 tuh ada di atas 5. Kalau di atas 5, maka angka puluhannya pakai ditambah 1 yang dilingkari Bu Atia berubah jadi 0. Sehingga 2 tambah 1, 3 yang dilingkari Bu Atia si 8 itu berubah jadi 0. Paham ya nak ya? Kemudian ini diperhatikan satuannya berupa angka 1. Angka 1 itu di bawah 5 apa di atasnya 5 ya? Ternyata di bawahnya 5. Kalau di bawah artinya si puluhannya bakal tetap gitu. Berarti 3-nya tetap kita tulis, 1-nya berubah jadi 0. Kalau udah dibulatin pada masing-masing jumlah bukunya baru kita jumlahin. Jumlah seluruhnya 30 tambah 30 berarti 60. Besok dikasih gini ya, 28 dirubahnya jadi berapa kayak gitu. Itu kalau contohnya 28 sama 31 ya. Bisa jadi apa namanya? Soalnya pastinya angkanya berbeda gitu ya. Dan bunyi soal ceritanya juga berbeda. Jadi anak-anak harus paham kapan soal cerita itu ditambah, kapan soal cerita itu dikurang gitu ya. Oke, berikutnya siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang pembulatan keribuan terdekat dalam bentuk pengurangan. Ingat, kalau ribuan itu yang diperhatikan adalah ratusannya atau angka ketiga dari belakang. Perhatikan ratusannya ya. Oke,
Perhatikan, kan uang Maya punya uang 20.000. Jika dibelikan sebatang coklat harganya 8.600, berarti sisa uang Maya itu berapa? Gitu kan. Berarti ini kalau dibelikan artinya uangnya kan berkurang ya, meskipun apa namanya di sini nggak ada kata-kata pengurangan, tapi kalau punya uang dibelikan jajan artinya uangnya berkurang. Berarti di sini 20.000, perhatikan ya. Kalau 20.000 gimana dong Bu? Ini kan angka ratusan. Nah, ratusan kan di sini ya. Ratusannya kan 0. Ya berarti kalau ratusannya 0, si 20.000-nya ya tetap. Nggak perlu diganti-ganti lagi kan gitu. Nah, oke. Kemudian untuk 8.600. Nah, 8.600 kalau kita perhatikan angka 6-nya. Angka 6 itu artinya mulai 5 atau di bawah 5 ya. Mulai 5 ke atas apa di bawah 5? Ternyata di atas. Kalau di atas artinya sebelahnya ini pakai ditambah 1. Yang ini nanti akan berubah jadi 0. Gitu ya. Ya, jadi ini semuanya akan berubah jadi 0. Jadi 8 tambah 1, 9. Kemudian tambahi 0 sebanyak 3 ya. Pokoknya yang dilingkari 3 ini berubah jadi 0 semua ya. Sehingga untuk menghitungnya ya sama aja. Uang 20.000 kita kurangkan dengan 9.000. Kalau kalian punya uang 20.000, beli coklat 9.000 berarti sisa uang berapa dong? Ini kita kurangkan secara bersusun boleh ya. 0 kurangi 9 ya, masih kurang, maka pinjam sebelahnya 1. Ini jadi 10. 10 kurangi 9, 1. Satunya turun. Ya, jadi uangnya tersisa adalah 11.000. Kasih cara ya pengurangannya ya. Gitu. Nah, itu aja penjelasan dari Bu Atia seputar kisi-kisi UKB Matematika. Semoga lancar, dipermudah. Bu Atia nggak pakai ngasih soal hari ini. Cuman Bu Atia ngasih apa namanya PPT-nya aja, filenya, biar bisa buat latihan di rumah sendiri. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.